Supporter tidak boleh bawa flare dan petasan di Piala Presiden 2022. Dilansir dari bolasport.com, jelang Piala Presiden 2022, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memetik pelajaran berharga dari pertandingan uji coba tim-tim Liga 1 yang digelar dengan penonton. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Operasional PT LIB Sujarno. Sebagaimana diketahui, sejumlah klub Liga 1 telah menggelar uji coba dengan kehadiran penonton. Contohnya, laga PSS Sleman versus Bali United yang digelar di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 4 Juni 2022. Dalam laga tersebut, supporter PSS Sleman meluapkan kerinduan setelah 2 tahun tidak mendukung tim langsung ke stadion dengan menyalakan flare. Dikatakan Sujarno, barang bawaan supporter akan diawasi secara ketat saat memasuki tribun penonton. Ini juga hasil uji coba beberapa persahabatan kemarin, jadi pembelajaran buat kami untuk bisa menyempurnakan. Katakanlah dari sisi pintu masuk, kata Sujarno Senin 6 Juni 2022. Terkait bawaan dari supporter, ternyata begitu gampangnya. Kadang-kadang sudah ada di dalam sebelum dia masuk. Ini jadi perhatian panitia. Kami akan koordinasi pengamanan dengan jajaran kepolisian untuk pengamanan yang perlu disterilisasi, kata Sujarno. Jadwal lengkap Piala Presiden 2022. Dilansir dari FIFA Goal Liga Indonesia, Piala Presiden 2022 akan kembali digelar jelang musim kompetisi 2021-2022. Rencananya, ajang pramusim ini bakal mulai digelar pada 11 Juni 2022 mendatang. 4 kota dipilih menjadi tuan rumah Piala Presiden kali ini. Bandung, Malang, Solo, dan Samarinda akan menjadi tuan rumah di fase grup nanti. Seluruh peserta dan kontestan Liga 1 ikut ambil bagian dalam ajang pramusim ini. 18 tim nantinya akan terbagi ke 4 grup yang tersebar di 4 kota. Persis yang akan menjadi tuan rumah grup A bakal berada satu grup dengan PSIS Semarang, Dewa United, Persita Tangerang, dan PSS Sleman. Sementara grup B akan dilangsungkan di Samarinda dengan Borneo FC menjadi tuan rumah ditemani Barito Putra, Persija Jakarta, Rans Cilegon FC, dan Madura United. Sementara Persib akan menjadi tuan rumah grup C dan berada satu grup dengan klub-klub top Liga Indonesia macam Bayangkara FC, Bali United, dan Persebaya Surabaya. Sedang grup D akan berlangsung di Malang, di mana Arema FC, Persikabo 1973, PSM Makassar, dan Persik Kediri berada di satu grup yang sama. Nantinya, juara grup dan runner-up masing-masing grup berhak melaju ke babak perempat final, di mana kick-off babak gugur akan dimulai pada 2 Juli mendatang. Berikut kami rangkum jadwal lengkap Piala Presiden 2022. Angkat koper, Timnas Indonesia U19 masih bersua Aljazair di laga terakhir Toulon Turnamen. Dilansir dari Indosport.com, setelah dibekuk Meksiko di pertandingan terakhir fase grup B Toulon Turnamen 2022, Timnas Indonesia U19 ternyata belum angkat koper dari Prancis. Timnas Indonesia U19 besutan Zenan Radonjic dijadwalkan masih akan bersua wakil dari grup C yakni Aljazair U23. Yang jadi pertanyaan, kedua tim bakal berduel di babak apa? Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U19 baru saja gagal mendapatkan tiket lolos ke semifinal Toulon Turnamen 2022. Di laga terakhir grup B, mereka kalah 0-2 dari Meksiko pada Minggu 5 Juni 2022 malam waktu Indonesia Barat. Dalam duel itu, gawang Garuda Muda kebobolan lewat gol penalti Santiago Munez pada menit ke-39.
Satu gol tambahan Meksiko dilesakan oleh George Ruvalcaba menit ke-90+1. Hasil ini membuat pasukan Zenan Radoncic hanya finish di posisi ketiga klasemen di bawah Venezuela dan Meksiko, serta harus mengubur mimpi lolos ke semifinal untuk pertama kalinya. Meski gagal lolos ke semifinal, ternyata Ronaldo Kuateh masih diberikan kesempatan satu pertandingan lagi melawan Aljazair U23. Pertandingan ini bertujuan untuk menentukan posisi akhir seluruh peserta di ajang bergengsi Toulon Turnamen 2022. Selain 4 besar, turnamen ini ingin melihat siapa yang layak duduk di peringkat 5 hingga ke-12. Pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Aljazair U23 merupakan duel untuk menentukan tim mana yang layak finish di peringkat ke-9. Banyak yang penasaran mengapa Timnas Indonesia U19 hanya kebagian jatah tersebut peringkat 9 Toulon Turnamen 2022. Padahal mereka sama-sama duduk di peringkat ketiga seperti Panama dan Komoro. Hal itu dikarenakan Timnas Indonesia U19 masih kalah dari Panama dan Komoro secara poin di fase grup. Panama dan Komoro tercatat mampu mengemas 5 dan 4 poin. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U19 versus Aljazair U23 dalam perebutan peringkat ke-9 Toulon Turnamen 2022 bakal digelar pada Rabu 8 Juni pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Diberikan istirahat singkat, Persib Bandung segera jalani persiapan jelang Piala Presiden 2022. Dilansir dari bolasport.com, Persib Bandung akan menjalani agenda padat sebagai persiapan jelang Piala Presiden 2022. Seperti diketahui, Persib Bandung baru saja menjalani pemusatan latihan selama sepekan di Batam. Pada pemusatan latihan ini, tim Maung Bandung sempat menjalani 2 laga uji coba. Ezra Walian dan kawan-kawan bertanding melawan Renggali Batam Selection dan tim Liga Singapura Tanjong Pagar United. Setelah laga melawan Tanjong Pagar United, tim Maung Bandung sudah kembali ke Bandung pada Senin 6 Juni 2022. Sehari kemudian, mereka diberikan waktu istirahat. Persib Bandung akan kembali menjalani latihan pada Selasa 7 Juni 2022. Asisten pelatih Persib Bandung Budiman menjelaskan, jika latihan akan kembali digelar sebagai persiapan jelang Piala Presiden 2022. Sebelumnya, semua pemain diberikan latihan dengan intensitas tinggi saat pemusatan latihan di Batam dengan 2 kali latihan sehari. Kami akan memulai lagi latihan pada Rabu dan kembali berlatih 2 kali dalam 1 hari. Tapi setelah itu latihan akan sekali dalam sehari. Kami akan mulai fokus menjalani persiapan mengikuti Piala Presiden yang laga perdananya pada 12 Juni, kata Budiman dilansir dari bolasport.com dari laman resmi klub. Budiman menambahkan, jika semua pemain dalam kondisi yang prima setelah pemusatan latihan di Batam, pemain mengalami perkembangan dari segi fisik dan tidak ada yang mengalami cedera. Sejauh ini pemain dalam keadaan sehat dan tidak ada yang cedera. Kami juga memenuhi harapan, tidak hanya dari segi hasil, tapi adanya proses dalam hal kondisi fisik dan daya tahan yang lebih bagus, ujarnya. Di grup C, mereka akan bersaing dengan Bali United, Persebaya Surabaya, dan Bayangkara FC. Laga perdana tim Maung Bandung yakni melawan Bali United pada Minggu 22 Juni 2022 mendatang. Hasil Indonesia Masters 2022. Bantai Mesir, Putri Kusuma Wardana ciptakan skor Afrika. Sebagaimana diketahui, Indonesia Masters 2022 merupakan rangkaian turnamen bulu tangkis Super 500 yang digelar pada 7 hingga 12 Juni 2022 dengan total biaya $360.000 AS atau sekitar 5,1 miliar rupiah. Salah satu wakil tuan rumah yang hari ini tampil ialah tunggal putri muda Indonesia, Putri Kusuma Wardana, yang akan unjuk gigi dan menghadapi lawan muda. Atlet yang biasa disapa Putri KW ini melawan wakil Mesir Doha Hani yang merupakan tunggal putri peringkat 90 dunia.
Sejak game pertama dimulai, Putri KW langsung tancap gas dengan panen poin demi poin untuk mengamankan keunggulan. Bahkan nampak adanya performa yang timpang antar keduanya. Bagaimana tidak, Putri KW mampu mengamankan interval pertama dengan skor telak 11-0 tanpa balasan 1 poin pun dari Doha Hani di interval pertama dengan sangat mudah. Doha Hani kemudian akhirnya berhasil pecah telur saat skor menyentuh 12-1. Namun tetap saja ia tak bisa membendung kekuatan Putri KW. Hingga akhirnya Putri KW memenangkan game pertama dengan mengalahkan Doha Hani lewat skor Afrika yakni 21-4 di Indonesia Masters 2022. Pada set kedua, dominasi kembali ditampakkan oleh Putri KW seolah belum menemui kesulitan apapun. Namun 2 poin berhasil diamankan oleh Doha Hani dengan interval kedua berakhir 11-2. Meski unggul, namun wakil Indonesia tak mau jumawa dan pantang kendor dengan memberikan serangan demi serangan untuk wakil Mesir. Putri KW sukses mengalahkan Doha Hani lewat skor telak dalam 2 game langsung yakni 21-4 dan 21-8 hanya dalam waktu 19 menit saja. Hasil ini membuat Putri KW lolos dari babak kualifikasi dan akan menunjukkan tajinya di babak selanjutnya di Indonesia Masters 2022. Indonesia Masters 2022. Kalahkan ganda Denmark, Hendra Ahsan lolos 16 besar. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan bertanding menghadapi pebulu tangkis ganda Denmark JP Bay dan Les Mohed pada babak kualifikasi Daihatsu Indonesia Masters 2022 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 7 Juni 2022. Dalam laga babak kualifikasi ini, pasangan ganda putra Hendra Ahsan menang dalam 2 set langsung dengan skor 21-12 dan 21-19. Dengan hasil tersebut, Ahsan Hendra melaju ke babak 16 besar turnamen Super 500 ini. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan pemenang perang saudara antara dua utusan Korea Selatan, Kang Min Hyuk Seo Hyung Jae dan Choi Soi Gyu Kim Won Ho. Serem amat sih perang saudara. Kira-kira bakalan menang mana ya? Hahaha.